Ya, kita turut berduka ya atas peristiwa yang menimpa anggota keluarga yang dimana tadi di beberapa wilayah atau di beberapa kawasan titik lokasi wisata maupun juga lokasi kemacetan ada anggota keluarga Memakan mereka korban ya. yang betul Jadi niatnya mengalami. memang sukacita, akhirnya justru kabar duka cita yang Nah, ada ya, itu Vi ya. dia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung juga berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung Ya, bersama kami pada pagi hari ini. Sudah ada Dr. M. Fajri Adai, influencer kesehatan. ya. Selain itu juga ada AKP Fetrizal, Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga ada Denny Mezu, Kepala Posar Pelabuhan Bakaheni. Selamat Assalamualaikum, pagi. selamat pagi. Assalamualaikum Selamat Bapak-bapak pagi, semua. Selamat pagi, Mas Arif, Mbak Rati. Pagi. Salam Ya, sehat semua ya. mengawali dialog kita pagi ini, izinkan kami mengaturkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin tentunya ya untuk semuanya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Baik. Ya, maaf lahir batin juga, Ari. Ya. Kita kemana dulu nih, Pak Kita Saman? akan langsung ke Kasat Reskrim dulu ya. Ya, ada AKP Fetrizal nih. Pak Kasat, itu kronologis peristiwanya di lokasi wisata seperti apa, Pak? Menelan korban 4 korban jiwa ya? Baik, Mas Arif, Mbak Rati, perlu kami jelaskan juga bahwa beberapa hari kemarin kita menerima laporan terkait dengan tewasnya ada 4 orang pengunjung objek wisata. Dan perlu kami luruskan juga bahwa untuk kejadian terseret ombak di Pantai Kabau, Kecamatan Kota Belingga, itu ada 3 korban. Sedangkan 3 korban. untuk 1 korban lainnya itu terjadi di objek wisata Lubuk King di Kecamatan Lembah Melintang. Iya, yang Kemudian satu untuk korban yang- lain itu juga dalam kondisi meninggal dunia ya, Pak Kasat? Benar, Mas Arif. Kebetulan kita sampaikan juga kronologis kejadian dari keempat pengunjung objek wisata tersebut. Yang pertama itu di daerah Lubuk King, di mana pengunjung berwisata ke sana bermandian di sungai Lubuk King. Kebetulan salah satu korban atas nama Rahmat Hidayat terpeleset di bebatuan sehingga masuk ke daerah aliran sungai yang terlalu dalam sekitar 4 meter. Kemudian dibantu oleh kakaknya, sempat dibantu oleh kakak korban, namun tidak tertolong. Setelah itu dibantu oleh warga dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian yang kejadian yang hari yang sama juga terjadi di Pantai Sikabau, itu ada 3 korban. 3 korban di mana ketiganya adalah satu keluarga. Perlu kami sampaikan juga kronologis kejadian di Pantai Sikabau bahwa pada saat salah satu korban ini bermandian di tepi laut, di mana pada saat itu juga sudah diingatkan oleh penjaga pantai untuk tidak berenang ke tengah laut. Tapi setelah penjaga pantai meninggalkan lokasi, korban melanjutkan mandi di tepian bahkan ke tengah laut. Nah, tidak lama kemudian setelah itu korban terseret oleh ombak dan kami mendapatkan informasi di seputaran pantai tersebut itu ada pusaran air laut sehingga korban masuk ke pusaran air laut dan dibawa ke dasar laut. Setelah melihat kejadian tersebut, dari pihak keluarga yang pada saat berkunjung ke wisata pantai tersebut berusaha membantu korban. Itu ada 4 orang dari pihak keluarga yang berusaha membantu, tapi hanya 2 yang bisa berenang pada waktu itu, salah satunya orang tua korban dan juga pamannya. Dan kemudian 2 lagi tidak bisa berenang dan menunggu di pinggir pantai. Nah, setelah orang tua dan paman korban menolong korban tersebut, naas bagi keduanya ikut terbawa arus ombak dan masuk pusaran air. Setelah itu baru pihak keluarga lain meminta bantuan warga sekitar dan penjaga pantai, baru diselamatkan. Dan ditemukan 2 korban. Awalnya 2 korban, anaknya dan orang tuanya dalam keadaan pingsan waktu itu. Karena menurut informasi pada saat ditemukan
masih bernafas. Kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat dan sampai di puskesmas petugas menyatakan korban sudah meninggal dunia. Kemudian dilakukan pencarian lagi satu korban lain dengan melibatkan nelayan juga dengan menebar jala di seputaran laut tersebut. Nah, setelah usaha yang dilakukan oleh warga tersebut membuahkan hasil dan berhasil ditemukan satu korban lagi, di mana pada saat ditemukan itu sudah dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian dibawa ke puskesmas, kemudian setelah dinyatakan meninggal, diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Demikian. Baik Pak Kasat. Mas Arief. Ya Pak Kasat, ini korban ini memang wisatawan lokal atau pendatang yang memang menikmati libur bersama keluarga di Pasaman Barat? Kemudian untuk wisata pantai yang dua korban di wisata pantai Sigabau, ini pendatang dari Medan. Kebetulan pendatang dari Medan. Libur Lebaran melaksanakan pulang kampung ke Pasaman Barat. Demikian Mas Arief. Artinya usai melakukan perjalanan panjang ya, begitu ya Pak Kasat ya? Benar. Oke. Untuk yang di air terjun? Kebetulan yang satu lokasi ini wisatawan lokal. Kebetulan setelah hari pasca Lebaran mereka melaksanakan wisata di area pemandian di sungai Lubuk King, Kecamatan Lembah Melintang. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Pasaman Barat AKP Fetrizal atas keterangan dan juga kronologis ya yang tadi disampaikan. Sehat selalu. Baik. Saya ke Dr. Fajri. Boleh. Oke. Kita akan ke Dr. Fajri melihat tidak hanya satu kasus yang ada di Pasaman Barat saja, tetapi ada di wilayah Garut juga, kemudian juga di Pantai Walur Pugung pesisir barat. Bahkan di puncak ya, Ti ya? Bahkan di puncak juga kemarin ada yang meninggal dunia. Dokter, ini melihat banyaknya kasus meninggal dunia atau kecelakaan begitu ya Bahkan dalam keletihan libur juga bisa Lebaran dikatakan. seperti saat ini. Dari sisi kedokteran seperti apa melihatnya? Jadi nomor satu kita lihat pola ya. Jadi polanya tadi memang ada kelengahan. Jadi bagaimana masyarakat bisa membangun kesadaran saat berlibur. Jadi saya menganalisis bahwa ada beberapa hal yang perhatikan saat berliburan. Nomor satu, kenali diri sendiri dulu. Apakah sedang lelah atau tidak? Tidurin cukup apa enggak? Kita nggak tahu, misalnya lagi liburan mungkin minum alkohol atau ada obat-obatan tertentu, atau dia punya penyakit tertentu, lalu dia minum obat tertentu yang mengganggu kesadaran, lalu menjadi sangat lelah atau sangat ngantuk atau sangat mual, itu bisa saja terjadi. Jadi kenali diri sendiri saat berliburan. Yang kedua, kenali lokasinya. Lokasinya ini aman nggak? Boleh nggak kita masuk ke daerah itu? Perhatikan tanda-tandanya. Ada nggak larangan di situ? Kemudian apakah boleh masuk begitu aja atau ada alat bantuan? Apakah boleh kaki nyeker misalnya atau harus menggunakan alat bantuan begitu ya? Jadi harus dipahami konteksnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tempatnya? Apakah betul apakah tidak ada yang berjaga di situ? Apakah tidak ada papan pengaman di situ? Karena polanya kan sama begitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah paskanya. Jadi apakah ada penjaga di tempat tersebut? Jadi bagaimana kita bisa memberikan pertolongan pertama yang cepat, termasuk seperti yang digambar sekarang gitu kan, ramai seperti ini, harusnya memang ada posko kesehatan atau minimal ada tim SAR di situ atau tim penjaga gitu ya, termasuk di tempat wisata yang tadi ya, misalnya di tempat hiburan yang ada permainannya begitu ya, itu juga hati-hati betul. Jadi segala sesuatu sudah diperhitungkan. Bagaimana masyarakat bisa paham nih kondisinya bahwa ini jangan sembarangan begitu. Apalagi yang punya anak kecil gitu ya, jangan pernah melepaskan anak kecil gitu ya di bawah 5 tahun misalnya. Remaja juga jangan sembarangan. Mentang-mentang udah remaja jadi wah adrenalin meningkat, ya udah kita coba aja. Wah ombak gede, gas gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus melihat kondisinya juga begitu. Termasuk melihat cuaca juga hari itu bagaimana. Apalagi tadi di beberapa tempat kan wisata alam. Kita lihat nih ada ombak yang terlalu tinggi nggak? Sekeliling ada orang nggak gitu ya, dan kalau ada apa-apa bisa ada yang bantu nggak. Jadi bagaimana kesadaran kita ini dibangun, kurang lebih seperti itu.
Dokter Fajri, salah satu lokasi tadi kan di Pasaman Barat itu kan diketahui memang ternyata dari kota Padang, Sumatera Utara. Artinya dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, ke pesisir Sumatera Barat, Pasaman Barat, tentu kan butuh waktu perjalanan juga, entah itu menyetir kendaraan ataupun juga dalam kondisi. Nah, tubuh manusia kan tentu kan ada titik lelah letihnya gitu ya Dokter Fajri. Dan itu bisa mengganggu konsentrasi juga nggak sih? Betul. Kita tahu sebelumnya ada artis gitu ya yang kecelakaan karena supirnya terlalu lelah gitu. Lalu isu microslip itu menjadi hal yang sangat penting. Sebenarnya itu sudah diatur ya oleh Undang-Undang Lalu Lintas ya, nomor 90 tahun 2009 tentang sebenarnya kita kalau berkendaraan itu tidak boleh terlalu lama dan terlalu lelah, apalagi kendaraannya bermotor, apalagi motor gitu kan. Jadi kita setiap 4 jam diharapkan untuk istirahat setiap 30 menit. Seorang mengendarai motor itu maksimal sehari itu 8 jam. Lebih dari itu tidak disarankan, bahkan tidak diperbolehkan melalui undang-undang. Artinya, satu lagi-lagi kalau kita nyupir atau menaiki kendaraan pribadi terutama gitu, kita harus lagi-lagi kenali diri kita gitu. Kita punya penyakit apa? Kalau kita punya penyakit kronik, penyakit yang jangka panjang gitu, sakit jantung sebelumnya, atau punya sakit ayan, tanda kutip gitu ya, atau kejang-kejang sebelumnya, hati-hati betul. Atau punya sakit yang harus memaintain atau meminum obat secara rutin, ya hati-hati betul. Kemudian perhatikan juga bahwa jarak durasi perjalanan. Sekarang eranya mudik, kemana ada yang meninggal juga kan di jalan gitu ya. Perjalanan kira-kira macet selalu kelelahan ya 16 jam, pipis susah di perjalanan, makan minum susah gitu ya, meminum obat susah. Nah itu harus diperhatikan betul. Makanya sebelum kita perjalanan, sebaiknya apalagi udah usia di atas 40, 50, kita check up dulu. Badan kita kuat apa enggak ya. Kemudian bawa kendaraan kuat apa enggak. Gitu ya. Mempersiapkan secara matang. Lalu bawa obat-obatannya. Jadi kalau emang ada obat-obatan yang harus dibawa dan diminum ya harus dipersiapkan dengan baik begitu. Termasuk first kit, emergency kit gitu. Jadi alat-alat emergency juga dibawa begitu. Ya, jadi harus betul-betul matang persiapan. Ya, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti juga saya penasaran apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kan kita nggak pengen gitu ada kejadian-kejadian seperti itu. Tadi dikatakan membantu menyelamatkan, ternyata tidak bisa berenang juga. Akhirnya terseret arus ombak. Apa yang bisa dilakukan, pertolongan pertama seperti apa yang bisa dilakukan apabila ada kejadian seperti itu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga memiliki informasi, ini wisatawan yang terseret arus pantai Walur Pugung ya. Ini di pesisir barat di mana ayah ditemukan tewas sementara anaknya masih dalam upaya pencarian. Nah, ini sudah bergabung bersama kita ada Pak Denny Mezu selaku Kepala Pos SAR Pelabuhan Bekauheni. Selamat pagi Pak Denny. Pak Denny, bagaimana perkembangan dari peristiwa yang dialami oleh ayah dan anak ini? Oke, baik. Perlu saya klarifikasi untuk pencarian yang di pesisir barat itu sendiri di Pantai Walur. Kemarin untuk korban atas nama Zafira itu sudah ditemukan, Mas. Jadi sekitar pukul 14.20 kemarin tim SAR gabungan telah berhasil melakukan evakuasi terhadap korban atas nama Zafira. Itu kronologisnya bagaimana Pak Denny? Ini wisatawan ya keduanya ya? Iya, keduanya wisatawan, ayah dan anak itu. Untuk ayahnya berhasil diselamatkan oleh warga saat kejadian. Kemudian anaknya yang hilang. Dan kemudian dilaksanakan pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan kemarin pukul 14.20 korban ditemukan kurang lebih dari titik lokasi kejadian itu 25 km, Mas. Wow, 25 km. Itu kenapa bisa akhirnya terseret arus? Apakah memang sang anak ini nggak bisa berenang kah atau gimana? Iya, kemungkinan memang si anak memang tidak bisa berenang. Kemudian memang ombak di pesisir barat itu kan cukup besar ya Mbak ya. Jadi mungkin terseret ombak, kemudian tertarik hingga ke tengah dan tenggelam. Kalau Pantai Walur Pugung ini sendiri memang sudah biasa digunakan wisatawan ya Pak ya? Dalam arti cukup aman begitu untuk dipakai berenang, bermain-main air di sana? Untuk Pantai Walur sendiri memang menjadi aktivitas para wisatawan di pesisir barat sana Mbak. Namun kalau untuk aktivitas berenang memang perlu melihat situasi dan kondisinya. Artinya dengan situasi kondisi saat ini yang memang dari pihak BMKG
sedang terjadi cuaca ekstrim, ini kan harusnya memang wisatawan lebih memperhatikan faktor cuaca. Artinya kalau memang tidak memungkinkan dengan gelombang yang tinggi atau ombak yang tinggi, sebaiknya tidak berenang gitu. Pak Denny, ini korban ini warga lokal, wisatawan lokal atau pendatang juga Pak? Sebagaimana tadi di Pasaman Barat juga. Kalau menurut informasi korban ini sendiri sih warga Lampung Barat ya, jadi bisa dikatakan wisatawan lokal lah. Kalau kedua korban, ayah dan juga anak ini berarti dua-duanya meninggal dunia, Pak ya? Untuk ayahnya sendiri selamat gitu Mbak. Jadi yang menjadi korban adalah anaknya. Oke. Nah setelah kejadian ini apa yang dilakukan oleh SAR Pak di lokasi Pak? Agar tidak ada kejadian-kejadian serupa. Kita berupaya melakukan sosialisasi ya kepada para pihak pengelola agar memperhatikan faktor keselamatan dari para pengunjungnya. Artinya memasang batas-batas aman bagi pantainya itu sendiri, kemudian memperingatkan agar saat ombak ataupun gelombang tinggi agar tidak bermandi lah di pinggir pantai. Baik Pak Denny Mezu, terima kasih Pak selaku Kepala Pos SAR Pelabuhan Bekauni. Waktunya pagi ini, sehat selalu, salam untuk jajaran semua. Dan kita lanjutkan lagi Dr. Fajri Adai, terima kasih Bapak. Dokter, saya membacakan satu berita juga dok, ini ada seorang wisatawan Parubaya asal Jakarta meninggal dunia saat berwisata ke arah Puncak Bogor. Jadi dari informasi Kasat Lantas Polres Bogor ini disebutkan kondisi terkait kematian ya salah seorang wisatawan ini juga karena kelelahan dok. Kelelahan dari mengemudi dan petugas kepolisian sempat juga mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat di lokasi. Kelelahan, keletihan ya, fatik ya bisa dibilang seperti itu. Atau juga tadi dokter sudah menyampaikan ada penyakit juga yang mungkin menyertai pada saat itu. Nah ini masih ada momen hari ini sampai dengan besok kayaknya dok. Apa yang mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh Dr. Fajri Adai? Nomor satu, jangan paksakan diri. Pahami betul kondisi fisik Anda. Jika Anda sudah lelah, Anda berhenti. Maksimal 4 jam ya, ingat 4 jam. Jadi kurang dari 4 jam lalu Anda terlalu lelah, Anda berhenti, cari rest area. Lebih baik Anda tidur, lebih baik Anda bermalam. Dan hindarin juga perjalanan malam hari gitu ya. Kemudian, dan dibawa pengaruh obat-obatan tertentu. Gak usah minum obat-obatan yang ekstra, atau minum kopi berlebihan gitu, atau obat-obat suplemen, ada minuman suplemen gitu ya. Jangan, ada memang itu mengandung kafein beberapa gitu ya, dan ada taurin, ada dan sebagainya. Tapi itu tidak digunakan untuk memaksa fisik kita berlebihan. Dampaknya bisa bahaya seperti ini. Gitu. Jadi sebaiknya Anda tidur kalau Anda lelah. Obatnya lelah bukan suplemen atau makanan aneh-aneh, tapi tidur. Istirahat gitu. Ya. Itu pun, ya betul, itu pun jika Anda tidak memiliki penyakit penyerta. Penyerta. Dan juga kadang mungkin terjebak macet berjam-jam ini akhirnya lupa makan, ya kan? Bisa jadi juga kali ya dok. Bisa jadi juga, mungkin perhatian juga untuk masyarakat ya bawa bekal, antisipasi perjalanan jauh begitu ya dok ya? Betul. Jadi banyak juga di antara ini kan banyak sekali, ada sekian puluh juta orang gitu kan mudik begitu, di antaranya ada yang naik mobil. Bayangkan kalau Anda kejebak macet, padahal Anda punya penyakit jantung, entah penyumbatan misalnya atau sesak nafas karena jantung, lalu Anda nggak bisa kemana-mana, kalau sesak juga IGD juga nggak bisa begitu. Nah itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi sebaiknya kalau memang punya penyakit yang aneh-aneh, jangan mudik dulu atau jangan naik kendaraan yang harus berjam-jam, belasan jam gitu. Jadi benar-benar dipikirkan betul gitu sebelum Anda berangkat begitu ya. Kurang lebih begitu. Baik. Terima kasih banyak Dr. M. Fajri Adai, influencer kesehatan sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Salam sehat selalu dokter. Sehat selalu dok. Ya. Assalamualaikum.